Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, spoilage, rework, dan scrap. Di sini dibilang nih, PT PKR itu dia menerima pesanan untuk produksi farmasi A22B, A202B sebanyak 256.000 unit. Jadi 256.000 ini itu adalah total unit produksi ya. 256.000 ini adalah total unit produksi. Kemudian dikatakan proses produksi dan pengendalian prosesnya sangatlah baik, sehingga perusahaan mampu mencatat historis untuk tingkat kerusakan normal sebesar 3% dari unit produksi. Tingkat kerusakan normal ini maksudnya adalah normal spoilage, yaitu 3% dari unit produksi. Nah, kita lanjut dulu ke informasi berikutnya. Dikatakan pada saat personal pengendalian internal itu dia mengambil sampel produk farmasi A202B ini. Ternyata hasil inspeksi menunjukkan bahwa jumlah output yang mengalami kerusakan adalah 12.800 unit. Jadi, dari total 256.000 unit itu, 12.800 unit itu rusak ya, mengalami kerusakan. Nah, 12.800 unit ini kan total kerusakan atau bisa kita katakan total unit spoilage-nya. Ya, jadi 12.800 ini total spoilage keseluruhan. Sehingga produk yang baik hanyalah 243.200 unit saja. Nah, unit yang rusak ini bisa dijual dengan harga 10 per unit. Atau nama lainnya itu 10 per unit ini adalah inventoriable cost. Atau inventoriable cost tuh jadi kayak harga jual untuk unit yang rusak. Katanya 10 per unit. Nah, dikatakan lagi data biaya yang sudah dimasukkan dalam produksi A202B adalah bahan baku 25.600.000, kemudian upah langsung 5.120 dan overhead-nya 2.048.000. Nah, ini kan nilai DM DLMOH-nya tuh nilai total ya. Sekarang kita cari dulu nih berapa sih nilai biaya produksi per unitnya. Jadi kita butuhnya itu biaya produksi per unit, bukan biaya produksi totalnya. Maka kita cari dulu nih, hitung biaya produksi per unitnya dulu. Nah, untuk yang biaya bahan baku langsung, berarti buat ngitung biaya bahan baku per unitnya adalah total biaya bahan baku kan 25.600. Kemudian kalian bagi sama unit produksinya 256.000. Maka biaya bahan baku per unit adalah 100. Untuk yang tenaga kerja langsung juga sama. Total upah tenaga kerja langsung kan 5.120. 5.120 kalian bagi sama unit produksinya 256. Maka di sini hasilnya untuk DL per unitnya adalah 20. Dan untuk yang si overhead-nya pun juga sama. Total biaya overhead-nya itu kan 2.048.000 kalian bagi sama total unit produksinya 256.000. Maka di sini biaya overhead per unitnya adalah 8. Nah, tinggal kalian totalin ya ketiganya DM, DL, MOH buat dapetin total biaya produksi per unit yaitu 128. Selanjutnya, yang diminta itu adalah pertama, hitunglah unit kerusakan normal dan kerusakan abnormal. Jadi kita diminta dulu nih, hitung normal dan abnormal spoilage-nya. Tadi kan kita udah dapat nih total unit spoilage-nya 12.800. Dari 12.800 ini kita mau klasifikasiin ya, berapa sih nilai normal spoilage, berapa sih nilai abnormal spoilage. Caranya adalah kita mulai dari yang normal spoilage dulu. Tadi di awal nih, di paragraf pertama, dibilang untuk tingkat kerusakan normal, berarti kan normal spoilage-nya. Itu 3% dari unit produksi. Berarti 3% kalian kali sama unit produksi. Unit produksinya 256.000. Maka di sini nilai normal spoilage-nya adalah 7680. Nah, lalu berapa untuk nilai abnormal spoilage-nya? Di soal nggak ada nih informasi buat cari nilai abnormal spoilage-nya. Tapi caranya adalah, tadi kita udah tahu nih total spoilage-nya 12.800. Kita juga udah tahu nilai normal spoilage-nya 7680. Berarti buat dapetin abnormal spoilage adalah kalian kurangin aja total unit spoilage-nya dikurangi sama normal spoilage-nya. Maka sisanya 5120 adalah nilai untuk abnormal spoilage-nya.
Itu untuk yang nomor 1. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke yang nomor 2. Di nomor 2 ini kita diminta ya, 2A dulu ya. 2A itu kita diminta untuk membuat jurnal pencatatan penggunaan bahan baku langsung, pembebanan upah langsung, dan alokasi overhead manufaktur. Nah, jadi tuh nomor 2A ini kita tuh diminta buat bikin jurnal rework. Kenapa jurnal rework? Karena kan rework itu dikerjakan kembali. Kalau dikerjakan kembali kan otomatis ada bahan baku, ada upah langsung, dan ada overhead yang terjadi. Makanya di 2A ini kita mau catat jurnal reworknya, jurnal atas produk yang dikerjakan kembali. Nah, di sini kan kalau kalian udah masuk nih, pasti udah masuk ya di materi dosen dan labnya, itu kan untuk rework dan spoilage terbagi menjadi 2. Ada yang common to all jobs, sama ada yang attributable to specific job. Nah, di informasi soal ini, itu kita pakai yang attributable to specific job, bukan yang common to all jobs. Kenapa? Karena di sini diketahui nih, secara spesifik diketahui produknya itu yang rusak adalah produk farmasi A202B. Ya, jadi diketahui secara spesifik yang rusak itu dari job mana atau dari produk mana. Makanya kita pakainya jurnalnya itu yang attributable to specific job, bukan yang common to all job. Nah, pertama untuk yang rework, jurnal normal rework attributable to specific job itu seperti ini. Debitnya WIP control dan kreditnya itu kalian kayak catat biaya produksi. Ada materials control, ada wages payable control, sama ada MOH allocated. Nah, cara carinya gimana? Yang pertama, kita mulai dari materials control. Materials control itu kan berhubungan dengan material, ya, berhubungan dengan DM. Jadi sama aja kayak kita catat biaya bahan baku yang kepake. Di sini kan kita masih ngomongin yang normal dulu ya. Nanti kita bikin dua nih. Ada jurnal normal sama jurnal yang abnormal. Kita bikin yang normal dulu. Yang normal, maka kita pakainya unit yang normal juga, yang normal spoilage ini, 7680 ini. Nah, karena kita mau catat materials control atau catat bahan baku, berarti kita kali sama biaya bahan baku per unit. Hasilnya 768.000. Nah, selanjutnya untuk yang wages payable control itu kita mau hitung nilai DL-nya. Caranya pun juga sama ya, kita pakai unit yang normal karena kita mau bikin yang jurnal normal dulu, baru kalian kali sama biaya tenaga kerja langsung karena kita mau catatnya wages payable control nih, gaji pekerja. Maka hasilnya di sini 153.600. Nah, untuk yang MOH allocated pun juga sama, kita pakai unit yang normal, kemudian kalian kali sama biaya overhead per unitnya. Maka hasilnya di sini 61440. Kalau udah buat cari nilai WIP kontrolnya, kalian bisa tinggal totalin aja nih yang ada di sisi kredit, kalian totalin, maka nilainya 953.040. Atau kalian bisa juga cross-check lagi dengan cara total normal spoilage-nya kalian langsung kali sama total biaya produksi per unitnya. Hasilnya sama ya kayak tadi 983.040. Jadi bisa dua caranya. Bisa langsung totalin dari sisi kredit, terus kalau kalian mau make sure lagi, kalian bisa cari dari normalnya, normal spoilage-nya dikali sama total biaya produksi per unitnya. Oke, sampai sini untuk jurnal normal rework ada yang ingin ditanyakan dulu? Ci, kalau misalnya jual spoilage, jual spoilage, baik itu normal ataupun abnormal, itu perlu pakai biaya penjualan nggak sih, Ci? Maksudnya biaya penjualan yang mana tuh? DM, DL, sama MOH-nya? Kalau spoilage langsung dijual tanpa dikerjakan kembali? Iya, Ci, betul. Kalau misalkan langsung dijual tanpa dikerjakan kembali, itu nggak perlu catat DM, DL, MOH. Artinya kan unit yang rusak langsung dia jual aja nih, dia nggak ngeluarin lagi biaya buat DM, DL, MOH atas pengerjaan kembali. Nah, itu nanti jurnal yang 2B tuh, langsung mencatat biaya unit yang rusak. Makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, saya lanjut dulu ya untuk abnormal rework.
Nah, kalau jurnal yang abnormal rework itu kreditnya masih sama persis, kita mau catat biaya produksi, makanya ada materials, wages payable, sama MOH allocated. Nah, tapi bedanya ya, di debitnya itu adalah loss from abnormal rework gitu. Karena kan abnormal, kalau kalian ingat, abnormal itu kan cacat yang sebenarnya bisa dihindari. Kalau misalkan operasional perusahaan itu efisien, harusnya sih nggak terjadi kerusakan gitu. Makanya kalau karena dia cacatnya bisa dihindari, tapi ternyata malah terjadi gitu, itu jadinya masuknya ke loss. Makanya di sini debitnya adalah loss from abnormal rework. Nah, cara carinya sama juga. Kita mulai dari yang materials control. Karena ini yang abnormal, maka kita pakainya unit yang abnormal juga. Ini kita kalinya sama biaya bahan baku juga, karena kita mau catat materials controlnya. Nah, makanya di sini 512. Untuk yang wages payable control juga sama, unit abnormalnya kita kali sama biaya tenaga kerja langsungnya 20. Maka di sini nilainya 102.400 dan yang MOH allocatednya pun juga sama persis. Unit abnormalnya kalian kali sama biaya overheadnya. Nah, di sini hasilnya 4960. Lalu buat menghitung nilai loss from abnormal rework-nya, bisa kalian totalin nih yang ada di kredit. Hasilnya adalah 655.360. Terus kalau kalian mau make sure perhitungan kalian udah benar atau belum, cara keduanya adalah total abnormal spoilage-nya kalian kali langsung sama total biaya produksi per unitnya. Jadi total kali total. Maka hasilnya 655.360 juga, sama ya kayak yang tadi. Jadi ada dua cara buat kalian make sure. Nah, itu jurnal yang 2A. Sekarang kita ke jurnal yang 2B. Nah, ini yang kayak tadi teman kalian tanyakan, mencatat biaya unit yang rusak. Kalau misalkan perusahaan itu jual unit rusak secara langsung, jadi unit yang rusak nih nggak diperbaiki dulu nih, tapi langsung dijual. Nah, makanya si perusahaan itu nggak perlu catat DMDLMOH-nya, karena kan dia nggak ngeluarin lagi biaya tambahan buat ngeproduksi atau buat ngeperbaiki. Makanya langsung dicatat aja biaya unit yang rusaknya. Nah, di sini yang si 2B ini itu adalah normal spoilage ya. Karena kan yang dijual adalah spoilage, nggak dikerjakan kembali. Di sini masih sama normal spoilage attributable to specific job. Jurnalnya adalah debitnya materials control sama kreditnya WIP control. Nah, nilainya dari mana? Caranya adalah yang si material control ini kita kan mau cari yang normal dulu. Maka unit yang normal kita kali sama inventoriable cost. Nah, inventoriable cost itu adalah si ini nih, yang 10 per unit ini. Harga jual untuk unit yang rusak, ya, yaitu 10. Maka di sini nilai materials controlnya adalah 76.800. Untuk yang WIP-nya sebenarnya juga tinggal menyesuaikan aja, 76.800. Gitu. Jadi kalau unit yang rusak langsung dijual tanpa diperbaiki, itu dia nggak ngeluarin DMDLMOH, tapi pasti nanti harga jual per unit rusak tuh bakal beda sama harga jual unit yang memang memenuhi spesifikasi, kayak gitu. Nah, sebelum yang kedua C, spoilage ada dua, ada normal sama abnormal. Sekarang kita hitung dulu untuk yang abnormal spoilage. Untuk yang abnormal spoilage ini, cara mencari materials control, dia jurnalnya agak beda. Di debit kreditnya masih sama, ada materials dan WIP control. Tapi ada jurnal tambahan yaitu loss from abnormal spoilage. Karena kayak yang tadi saya katakan, abnormal itu cacat yang bisa dihindari kalau operasional perusahaan efisien, nggak mengalami maintenance atau lain sebagainya. Tapi harusnya cacat itu bisa dihindari, tapi terjadi di perusahaan, maka itu nanti akan masuk jadi kerugian atau loss. Makanya di sini tiap abnormal tuh pasti ada jurnal loss-nya. Nah, untuk mencari yang bagian materials control tuh caranya sama kayak yang normal spoilage ini. Caranya adalah karena kita jurnal yang abnormal, unit abnormalnya kalian kali sama inventoriable cost-nya atau harga jual per unit rusaknya ini nih, si 10 ini. Nah, nilainya adalah 51.200. Nah, terus kalian kali nih cari untuk nilai WIP control. Cara cari nilai WIP control adalah abnormal spoilage-nya kalian kali sama biaya produksinya. Ya, jadi total abnormal spoilage karena ini jurnal abnormal, kalian kali sama total biaya produksinya. Dapat hasilnya 655.360.
Kemudian yang menjadi loss-nya ya, yang menjadi loss-nya itu adalah tinggal kalian selisihin aja si WIP-nya ini dengan materials control-nya ini. Maka loss from abnormal spoilage-nya itu adalah 604160. Selanjutnya untuk yang finish good ya, untuk yang 2C itu kan dia bilang nih mencatat pemindahan barang jadi ke gudang. Berarti ada barang yang udah jadi. Nah, kalau udah ada barang jadi berarti di debitnya kita akui finish good. Nah, kalau misalkan barang jadi itu udah ada barang jadi kan berarti barang dalam proses kita hapuskan karena dia udah selesai, udah jadi finish good. Makanya di sini kreditnya adalah WIP control. Nah, nilainya tinggal kalian ambil dari nilai WIP kontrol yang ada di nomor 2A ini nih, yang si 983040. Kenapa dari sini? Karena kan si rework ini yang dikerjakan kembali. Ya, makanya dia dikerjakan kembali, akhirnya dia muncul barang dalam proses atau WIP kontrol. Nah, terus si WIP kontrolnya ini ceritanya udah jadi ya, makanya udah diakui finish good. Makanya di sini nilainya itu sesuai dengan nilai WIP kontrol yang diakui sebelumnya. Jadi WIP kontrolnya itu dihapus dari yang udah dikerjakan sebelumnya karena dia udah selesai jadi finish good dan kita akui finish good di debit. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman? Kalau misalkan dia kerjain dua produk pesanan berarti dia pakai common to all jobs ya, bukan spesifik. Oke, kalau misalkan dia kerjain dua pesanan, kalau misalkan dua pesanannya itu dua pesanannya itu jelas, misalkan kayak produk A sama produk B, berarti kan itu sebenarnya spesifik tapi ada dua pesanan. Nah, itu kalian harus bikinnya ya dua gitu jurnalnya. Tapi kalau misalkan cuma langsung kalau dua pesanannya itu nggak dikasih tahu nama produknya apa atau nama jobnya apa, baru dia common to all jobs kayak gitu. Bisa dipahami tadi siapa yang bertanya? Udah jelas Kak. Kak, aku boleh nanya lagi gak? Boleh silakan. Kalau misalkan ada soal kayak jika unit cacat dapat dijual dengan harga 50 per unit, $50 per unit dengan biaya penjualan $15 per unit. Itu kan yang 50 itu inventoriable cost-nya kan, Kak? Ya, betul. Terus kalau misalkan dia ada biaya penjualan gitu perlu dikurang lagi gak, Kak? Jadi misalkan kita asumsi ada 7 unit spoilage di sini. Oh, jadi maksudnya apakah kan kalau yang inventoriable cost nanti masuknya ke materials control ini kan. Terus kamu tanya kalau ada biaya penjualan mengurangi biaya materials control ini atau enggak gitu. Iya. Nggak perlu. Jadi langsung aja unit Kali itu spoilage-nya ya. kalian kali sama inventoriable cost-nya. Iya. Oke. Thank you, Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi kayaknya ada lagi. Kak, mau nanya Kak, Iya, silakan. kalau misalkan scrap bisa dijual kembali, berarti itu jurnalnya cash sama scrap revenue ya? Ya, betul. Bisa tergantung sih kalau di soal itu dijualnya secara kredit, nanti kamu debitnya accounts receivable. Tapi kalau secara tunai cash, tapi kreditnya betul scrap revenue. Oke, makasih Kak. Ya, mungkin nanti di Excel ini saya tambahin deh untuk sheets jurnal spoilage rework scrap untuk keseluruhannya ya. Ada yang common, ada yang scrap, nanti saya masukin juga di Excel ini. Catatan jurnalnya. Ada lagi teman-teman? Nah, kalau misalkan ya. Maaf Kak, mau nanya lagi kalau misalkan scrapnya itu masuk ke gudang tapi nggak dijual, jadi jurnalnya gimana ya? Oke, bentar deh, saya coba share screen dulu ya. Saya stop dulu yang ini buat kasih tunjuk. Nah, tadi yang tanya jurnal kalau di return to storeroom ya. Kalau dibalikin ke gudang kan berarti return to storeroom. Nah, itu nanti kamu lihat di soal ya, dia attributable to specific job, dia specific job nggak atau dia common to all jobs. Nah, kalau iya, nanti kamu tentuin kalau dia specific job berarti jurnalnya materials control pada WIP control kalau return to storeroom. Tapi kalau dia common to all jobs itu material controls pada MOH control kayak gitu. Langsung sebesar nilai scrap yang di return ke gudang aja. Tadi siapa ya yang bertanya? Paham Kak, makasih.
Oke, ya sama-sama. Ntar ini catatan yang jurnal ini saya masukin kok di sheet Excel-nya yang tadi kita bahas. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin saya akhiri untuk pertemuan mentoring hari ini. Thank you buat semuanya yang udah join. Kalau misalkan nanti pas kalian lihat jawabannya, pas kalian catat ulang ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa chat saya aja di Teams. Teams ini nggak apa-apa. Good luck buat ujiannya. Terima kasih buat yang udah berpartisipasi. Selamat sore.